dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah pada hari ini saya Yunus bisa kembali menjumpai Anda masih dalam program Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan uraian dan juga kajian dari Pak Quraish Shihab tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Yang mana pada hari ini kita akan mendengarkan kajian dari surat Al-Kahfi mulai ayat ke-100 sampai ke-110. Kita sapa dulu Pak Quraish Shihab. Pak Quraish, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang kita akan mendengarkan kajian dari Al-Kahfi mulai ayat 100 ya Pak ya. Betul. Sebelumnya kita ingin menyapa dulu, ini sahabat kita yang hari ini datang adalah, kalau kata Pak Quraish, wanita ini mendesain pakaian-pakaian untuk ke surga nanti. Amin. Assalamualaikum Janahara. Ini adalah kalau boleh nggak apa-apa ya kita sebut boleh. Putri dari ini ada panggilannya Jen. Jehan boleh, Jena boleh. Jenahara tapi panggilannya Jehan Pak. Agak loncat tuh naknya nggak ada ilah. Jehan ini adalah desainer muda untuk busana muslim, yang mana kebetulan memang Jehan adalah seorang putri dari yang namanya Pak Quraish masih ingat Ida Royani. Oh, iya, semua orang ingat. Itu legend sekali gitu. Memang Jehan udah lama mendesainnya? Udah lama. Udah lama gitu. Memang turun temurun juga dari mamanya juga ya. Benar. Tapi hanya baju muslim perempuan saja atau? Baju muslim perempuan aja. Habis ini mungkin Jehan akan mendesain pakaian untuk kita Pak. Insya Allah. Baju-baju koko. Laki-laki tidak cerewet baju. Laki-laki tidak cerewet. Cuman motif-motif sedikit aja. Baik Pak Quraish, dimulai saja. Mari kita mulai. Ayat 100 sampai 110 ini penutup surah Al-Kahfi. Penutup surah Al-Kahfi. Di surah ini telah diceritakan antara lain kisah Nabi Musa dan Khidir. Ada nilai-nilai di situ. Di surat ini juga ada kisah Zulkarnain. Ada nilai-nilai di sana, seperti misalnya bagaimana seorang harus mengikuti tuntunan Tuhan dalam meraih sukses. Ada faktor-faktor, harus dipelajari faktor itu dan diikuti. Ada di sini uraian tentang bagaimana seorang pemimpin berlaku adil dan tegas. Di sini ada uraian bagaimana seorang yang sudah memiliki kecukupan tidak lagi mengharapkan atau mengambil upah atau imbalan dari orang-orang miskin. Ada orang yang ngambil imbalan, yang berlaku aniaya, lebih-lebih kalau yang dihadapinya itu orang yang bodoh. Di sini ada nilai-nilai bahwa seorang yang pandai berkuasa, mampu, tidak usah ambil upah dari orang lemah, bangunkan dia bangunan yang lebih baik dari apa yang diharapkan. Nah, tentu saja tidak semua orang bisa melaksanakan ini atau mau melaksanakan ini. Nah, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang disebut dalam surah ini itu terancam neraka. Itu. Maka uraian di sini antara lain berbicara tentang neraka. Ayat kita menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Kami tampakkan ketika orang bangkit dari kuburnya, Allah menampakkan ketika itu untuk orang-orang kafir neraka, Jahannam. Jahannam, apa artinya Jahannam? Jahannam itu terambil dari akar kata dari segi bahasa yang berarti bermuka kusut, cemberut. Neraka itu digambarkan kalau ketemu orang kafir terus cemberut, tidak mengucapkan selamat datang. Itu dipaparkan kepada orang kafir dengan pemaparan yang sangat jelas. Orang-orang kafir yang dimaksud di sini, kita lihat kemarin kita ada bicara tentang orang kafir, yaitu orang-orang yang matanya
di matanya ada penutup sehingga tidak mengingatkan. Siapapun yang lengah tidak menyadari tentang wujud Tuhan itu dinamai kafir. Dan orang-orang kafir itu yang dipaparkan kepada mereka neraka adalah orang-orang yang tidak menggunakan pendengarannya. Jadi diberi nasihat tidak mau dengar, diberi petunjuk, ini loh peristiwa begini, ini ada pengalaman orang, dia abaikan itu semuanya. Baru dikatakan, apakah orang-orang kafir yang demikian itu halnya mengambil, menjadikan hamba-hambaku sebagai Tuhan-Tuhan? Saya beri contoh. Dalam keyakinan kita umat Islam, Tuhan itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau saya menyembah Nabi Muhammad, boleh enggak? Ada orang-orang yang menyembah hamba-hamba Allah, menduga itu bisa membantu mereka. Ada orang menyembah Nabi Isa. Ya kan? Itu hamba Allah yang taat. Tetapi kalaupun Anda menyembah hamba Allah yang taat, sehingga Anda mengikutinya dalam ketaatan, tetapi dia yang Anda sembah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah menyiapkan jahanam, tadi neraka jahanam, untuk orang-orang kafir sebagai hidangan selamat datang. Nuzula itu hidangan selamat datangnya. Nah, kalau hidangan selamat datangnya sudah jahanam, apa hidangan main course-nya? Itu, ya kan? Saya kira kita lanjutkan nanti. Ya, ini openingnya sangat mengerikan sekali Pak Quraisy dari menutup surat Al-Kahfi ini. Baik, nanti kita akan masih lanjutkan lagi Pak Quraisy, dan juga untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali dalam tafsir Al-Misbah. Ketika Anda menjaga perasaan orang lain supaya tidak tersinggung, itu amal. Mari kita lanjutkan lagi mendengarkan uraian dari Pak Quraisy tentang tadi yang sudah menu pembukanya adalah neraka jahanam. Aduh, nauzubillah min dzalik. Silakan dilanjutkan Pak Quraisy. Baik, baru di sini ayat berikut ini menyatakan demikian. Maukah kamu kusampaikan, maka kamu mendengar kalau aku menyampaikan kepadamu sesuatu yang penting dalam kehidupan kamu. Maukah kamu mendengar apabila kusampaikan tentang orang-orang yang sangat merugi, tetapi dia kira dia beruntung. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu mendengar apabila kusampaikan kepadamu tentang orang-orang yang sangat merugi amal-amalnya, karya-karyanya. Mereka itu adalah yang usahanya buruk, tetapi dia menduga bahwa itu baik. Itu paling rugi. Kalau Anda melakukan satu kegiatan yang Anda tahu bahwa itu buruk, Anda tidak semerugi orang yang melakukan kegiatan yang buruk tapi disangkanya baik. Jadi dia mempunyai harapan, tapi ternyata harapannya tidak terpenuhi. Itu orang yang paling rugi. Itu begini, salah satu rincian dari ini, ada satu orang misalnya korupsi. Ya. Dia merasa, wah saya dapat untung banyak. Ini contohnya nih apa ya? Dia dapat untung, dapat duit, dapat ini. Dia meninggal dunia. Oke. Uang korupsinya diwarisi oleh anaknya. Anaknya atau diwarisi oleh orang lain. Ya. Orang lain ini bersedekah, melakukan kegiatan baik. Siapa yang paling menyesal? Yang korupsi. Dia bilang, saya yang memperoleh uangnya,
saya yang terkena siksa, dia tidak usaha. Dia dapat uang, tapi uang itu dia gunakan untuk kebaikan, dia yang dapat untung. Ini orang yang paling menyesal di hari kemudian. Nah, begitu juga, dia sudah kira dia sudah melakukan kebaikan. Sudah ini, sudah itu. Padahal justru itu merupakan amal keburukan yang baik. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nanti di hari kemudian, orang yang melakukan kegiatan buruk dan dikiranya baik, di hari kemudian kami tidak timbang amalnya. Apa maksudnya? Itu di hari kemudian nanti ada timbangan amal. Ya. Semua kita diletakkan ini amalnya sekian, amal buruknya sekian. Atau ini sholatnya, ini ada timbangannya. Sholatnya seimbang nggak dengan timbangan? Bisa jadi lebih ya, kalau dia banyak sholat sunnah. Bisa jadi kurang. Nah, ada orang-orang yang tidak dilakukan lagi timbangan kepadanya. Saya beri contohnya. Anda mau beli jeruk. Sampai di pasar, dalam satu keranjang penjual katakan, ini jeruk, belilah. Saya berkata, saya nggak mau. Kita timbang, tidak perlu ditimbang. Perlu tidak Anda timbang untuk mengambil jeruk yang buruk? Jeruk yang buruk. Tidak perlu ditimbang ya? Iya, iya. Ada orang-orang punya amal, Tuhan sudah tidak timbang. Tidak perlu ditimbang, sudah jelas buruknya. Sudah terlihat dari... Sudah terlihat, itu ada orang-orang nanti di hari kemudian yang tidak mengalami. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir dan yang menjadikan tanda-tanda kebesaran Tuhan dan Rasul-Rasulnya sebagai olok-olok. Ini orang-orang musyrik di Makkah. Sampai sekarang ada yang begitu. Macam-macam tuh orang yang mengolok-ngolok orang-orang baik dan lain-lain sebagainya. Itu ceritanya orang kafir. Kita lihat yang mukmin. Ya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapat hidangan pembukaan berupa sorga firdaus. Amin. Beberapa episode yang lalu kita katakan kebiasaan Al-Quran menghidangkan dua hal yang bertolak belakang. Kafir, mukmin, sorga, neraka, harta, jiwa, dan lain-lain sebagainya. Dihidangkan. Di sini dia hidangkan, mereka akan mendapatkan sorga yang baik. Saya ingin garis bawahi, apa yang dinamai amal? Amal. Dan kecuali yang beramal soleh. Amal itu adalah menggunakan daya yang Anda miliki. Daya manusia itu bisa daya fikir, bisa daya fisik, bisa daya kalbu, bisa daya hidup. Ketika Anda mendesain, menggunakan pikiran atau tidak, Anda beramal. Ketika Anda mengangkat sesuatu, Anda menggunakan daya atau tidak? Daya apa? Daya fisik. Anda beramal. Ya kan? Ketika Anda menghayalkan sesuatu, beramal atau tidak? Beramal. Menggunakan daya kalbu. Ketika Anda menjaga perasaan orang lain supaya tidak tersinggung, itu amal. Nah, orang yang merampok, beramal atau tidak? Tidak usah ragu. Kalau dari ini tadi, dia beramal. Karena itu Al-Quran menyatakan beramal soleh. ada solehnya. Oke. Ada enggak desainer yang mendesain baju buat perempuan yang terbuka? Terbuka auratnya. Selain desainer muslim, apa desainer? Busana muslimah pun bisa jadi busananya muslim tapi melanggar agama. Ya, bisa. Dia beramal tapi bukan amal soleh. Ya kan? Iya. Jadi amal soleh itu adalah melakukan kegiatan dengan menggunakan daya, baik daya fikir, daya fisik, daya kalbu, daya hidup, tetapi penggunaannya itu yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
Jadi tidak harus saya beramal itu lantas saya harus ngaji terus. Yang penting yang wajib saya laksanakan, sisanya Anda berpikir untuk jadi desainer. Oh, itu amal soleh, ya kan? Yes. Saya sudah sholat 5 waktu ini. Saya melakukan kegiatan mengasuh anak saya. Mengasuh anak orang, itu amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak mau beranjak dari tempat mereka. Saya kira kita lanjutkan nanti. Ya, baik Pak Quraisy, nanti kita akan masih lanjutkan lagi, dan juga Jehan ya, nanti kita lanjutkan lagi. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Setiap orang yang berilmu pasti ada yang lebih pandai dari dia. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita akan kembali mendengar uraian dari Pak Quraisy. Jangan kita dengarkan lagi sama-sama ya. Oke. Kan, Pak? Tadi kita katakan bahwa hidangan pembuka, hidangan selamat datang untuk yang beriman adalah surga Firdaus. Ada yang mengartikan surga Firdaus itu pertengahan. Jadi bukan puncaknya, bukan juga yang terendah. Ada yang mengartikan surga Firdaus itu surga yang di dalamnya ada kebun-kebun korma. Taman Yang penting, Firdaus. yang ingin saya katakan yang penting adalah firman-Nya pada ayat 108, mereka tidak ingin beranjak, pindah dari tempat mereka. Jadi walaupun mereka di pertengahan sorga, dia tidak mau lagi, tidak usah saya naik ke tempat yang tinggi, saya sudah puas di sini. Saya sering beri contoh, ibu saya waktu masih hidup, kita belikan dia mobil sederhana. Setelah kami punya uang, alhamdulillah mau diganti, pindah rumah bu, pakai mobil baru bu, yang ini. Tidak usah, saya sudah senang di sini, puas ya. Walaupun ada yang lebih bagus. Orang yang masuk sorga begitu, betapapun rendah tingkat Anda di sorga, Anda berkata saya sudah puas, saya tidak mau lagi ke tempat yang lebih tinggi. Oke, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad bahwa seandainya laut ini menjadi tinta untuk menulis ketetapan-ketetapan Allah atau wahyu-wahyu Tuhanku, maka akan habis air laut itu sebelum habis ketetapan-ketetapan Allah, sebelum habis kandungan wahyu-wahyu Allah, walaupun ditambah lagi dengan laut sesudah laut yang habis. Jadi ilmu Tuhan itu tidak bertepi, tidak ada habisnya. Itu sebabnya Nabi Muhammad juga disuruh berdoalah agar ditambah ilmu. Setiap orang yang berilmu pasti ada yang lebih pandai dari dia. Jangan pernah ingat ceritanya Nabi Musa, kan dikatakan tidak bertepi ilmu Tuhan. Sampaikan juga lah wahai Nabi Muhammad bahwa aku ini adalah manusia seperti kamu yang mendapat wahyu, tidak seperti kamu. Jadi manusianya seperti kamu, saya punya mata di depan, tidak punya dua mata di belakang. Saya bisa marah, saya lapar, saya kawin, seperti kamu. Tetapi kita berbeda, kamu tidak dapat wahyu, sehingga tapi saya dapat wahyu. Yuha ilayya. Inti dari wahyu yang disampaikan kepadaku itu adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang hendak menginginkan pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan yang mesra, maka hendaklah dia beramal amal yang soleh. Amal yang soleh, dan jangan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan. Saya kira itu ayat itu. Ya. Baik Pak Quraisy, sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari pemirsa yang ada di luar sana. Untuk Jehan, kita tahan dulu kalau misalnya ada yang mau ditanya ya. Kita lihat pertanyaan yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, saya Tiara.
saya menanyakan bagaimana sih hukumnya jika kita mengikuti peraturan yang kita tahu itu salah, namun karena yang memerintahkan adalah pimpinan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana sebaiknya menghadapi situasi seperti ini, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti pimpinan yang salah. Kalau Anda dapat menghindar, hindarilah. Karena pada prinsipnya tidak dibenarkan taat kepada siapapun yang ketaatan itu melanggar perintah Tuhan. Itu prinsipnya, jangan taat. Tetapi saya tidak ingin berkata serta-merta demikian. Saya ingin berkata begini, usahakanlah untuk menghindar. Tapi kalau tidak bisa, itu nanti Islam memperkenalkan apa yang dinamai darurat dan apa yang dinamai kebutuhan yang mendesak. Ketika itu, hemat saya, hati kecil Anda berkata bahwa ini sebenarnya tidak bisa, tidak benar, tapi saya terpaksa. Itu sebabnya dalam Islam, dalam Al-Quran dinyatakan orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, itu boleh dia ucapkan asal hatinya tetap beriman. Jadi di sini ada satu orang, kita lihat keterpaksaan, dia tidak dapat pekerjaan lain, dia terpaksa bekerja, tidak dapat pekerjaan lain yang bisa menghidupinya, dia tidak bisa ke tempat lain yang bisa menghidupinya. Bagaimana? Hatinya harus berkata, ya Allah, saya melanggar, tapi saya terpaksa, mohon ampunanmu. Tetapi kalau dia bisa menghindar, dia harus menghindar. Dia berdosa kalau tidak menghindar. Saya kira itu ya. Banyak terjadi ada cerita di beberapa lingkungan saya, di sekitar saya gitu Pak Kores, ada yang memang secara terpaksa dia harus bekerja di salah satu tempat yang sebetulnya bertolak belakang dengan hatinya, tapi dia ngerasa ya ini rezeki saya harus kerjanya di sini gitu. Saya takutnya kalau keluar dari situ saya nggak dapat lagi pekerjaan yang lain, sementara dia kebutuhannya mendesak. Nah, iya, itu yang saya katakan. Kalau dia dalam keadaan terpaksa makan babi pun boleh kok. Kalau tidak ada pilihan lain. Kalau tidak ada pilihan lain, jadi dia harus berusaha mencari pilihan lain. Kalau terpaksa dia tidak dapat kecuali pekerjaan itu, sedang dia sangat membutuhkannya karena hidupnya tergantung dari itu, maka bolehlah dia bekerja di tempat itu dalam batas-batas yang menghindarkannya dari darurat. Ya. Dari Jihan mau ada yang ditanyakan mungkin? Paling yang mau saya tanyakan sih ini kali Pak Quraisy, kan kalau dilihat di dalam Al-Quran kan mengatakan bahwa penghuni neraka itu terbanyak itu adalah perempuan gitu. Kenapa sih Pak Quraisy? Pengen tahu. Kenapa terbanyak? Gitu. Soalnya kan karena kan saya sendiri perempuan gitu ya. Jadi apa ya? Allah tuh menciptakan perempuan tuh menurut saya punya hati yang bisa dibilang kan kita namanya kalau berkeluarga, punya anak harus ngurusin anak, ngurusin suami. Mungkin juga ada yang akhirnya juga membantu suaminya misalnya bekerja gitu kan. Nah, kenapa tapi ada riwayat yang menyatakan yang paling banyak masuk gitu. perempuan. Padahal sebenarnya kayaknya kok berat sekali gitu menjadi perempuan. Sekarang begini, dari satu sisi itu penjelasan hadis. Hadis bisa jadi hadis palsu, bisa jadi tidak, ya kan? Itu satu dulu. Nah, tapi saya beranggapan itu hadis sahih. Nabi menjelaskannya di hadapan perempuan-perempuan pada masanya. Betul? Perempuan-perempuan boleh jadi pada awal Islam. Kalau sekarang boleh jadi yang lebih banyak masuk surga perempuan daripada laki-laki. Yang paling banyak hadir pengajian kan perempuan. Nah, jadi kita tidak terpaku. Kita bisa memberikan interpretasi yang jelas dan yang pasti.
tidak masuk neraka kecuali yang berhak menerima neraka. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Bisa jadi di suatu masyarakat perempuannya lebih banyak yang durhaka dari laki-lakinya. Ya. Bisa jadi di masyarakat lain laki-laki yang lebih. Jadi kita harus memahaminya demikian. Jangan memahaminya hitam putih dan sebagainya. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Qurais dan juga Jihan. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Ada pengaruh makanan tertentu pada sikap seseorang. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan sekarang saatnya untuk Jihan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, lebih banyak lagi Pak Qurais silakan. Apa ya? Sebenarnya mungkin menyangkut lagi yang tadi kali ya Pak ya. Kan dijelaskan bahwa perempuan itu kan kalau sudah bersuami kan kita harus taat kepada suami kita gitu kan. Nah cuman yang ingin saya tanyakan tuh gini Pak, bagaimana nih caranya gitu ketika suami kita misalnya apa ya menyuruh kita nih untuk melakukan hal yang katakanlah tidak boleh gitu dalam perintah agama gitu. Sedangkan kita itu kan harus taat gitu dengan suami kita gitu. Bagaimana nih Pak gitu? Yang pertama tadi, taat kalau sesuai dengan perintah Tuhan. Oh, oke. Taat yang tidak melanggar perintah Tuhan. Katakanlah sekarang, ada ibu-ibu tahu suaminya korupsi. Ya kan? Ya. Dia tahu korupsi. Dia beri uang. Mestinya dia tidak terima uangnya. Ya. Mestinya dia nasihati suaminya. Jangan begini, jangan begini. Jangan dipakai Kalau belanja ya? kan, jangan melakukan praktek itu. Hah? Yang sulit itu sebahagian perempuan justru secara langsung atau tidak langsung menuntut dari suaminya sesuatu yang dia tidak mampu sehingga dia korupsi. Yang dosa di sini terlibat dua-duanya dalam dosa. Tapi kalau dia berkata ini nggak benar, ini nggak boleh, dia nasihati. Kalau tidak mempan, dia ancam. Kalau kamu terus begini saya lapor. Karena dia harus menegakkan, jangan dia tutupi. Jadi bukan taat buta, ya kan? Harus demikian itu halnya. Nah itu dia jerah. Dan saya kira kalau istri yang memberikan peringatan semacam itu kepada suami, banyak suami yang akan berkata bahwa ini benar. Ya. Karena sebagian dorongan untuk melakukan suatu keburukan itu karena cinta pada anak atau pada istri. Oke. Pak, tadi melanjutkan dari uraian Bapak yang tadi di segmen sebelumnya adalah ada pendapat atau mungkin sebagian dari cerita dari masyarakat sekitar. Jadi seperti ini misalnya, ayahnya atau mendiang orang tuanya yang sudah wafat. Beliau adalah mereka orang tuanya adalah orang-orang yang suka korupsi, misalnya seperti itu. Korupsinya besar-besaran gitu. Pada saat masa hidupnya waktu masih anak-anaknya masih kecil-kecil, makmur, bahagia. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, wafat, gitu. Tiba-tiba keadaan putra-putrinya yang sudah semakin dewasa dan sudah berkeluarga masing-masing, sudah besar, gitu. Semuanya hidupnya termasuk yang dulunya kaya raya sekarang jadi menderita. Ada yang bilang itu sih karena dulu kan orang tuanya korupsi, jadi aja sekarang anak-anaknya ketimpanya seperti itu. Gitu. Apakah ada hukum seperti itu Pak di dunia? Ada pesan. Kalau kamu ingin anakmu tumbuh berkembang dalam kesucian, berilah dia makanan yang baik. Yang baik itu bukan hanya bergizi, tapi baik sumbernya, halal dan sebagainya. Karena, kenapa demikian? Para pakar pun menyatakan ada pengaruh makanan tertentu pada sikap seseorang. Polisi berkata biasanya pencuri itu atau yang mau merampok itu lebih dulu minum minuman keras sehingga ini. Jadi ada pengaruh terhadap ini. Jadi itu ada benarnya.
bahwa itu bisa jadi mempengaruhi anak. Ya kan? Nah, itu sebabnya nanti di hari kemudian dalam riwayat dikatakan ada anak-anak yang keberatan kepada orang tuanya. Keberatan, disampaikan keberatannya kepada Allah terhadap orang tuanya. Ini dulu menjadikan saya melanggar. Ini dulu yang menjadikan saya. Jadi saya kira ada seperti itu. Iya, ada seperti itu. Bahkan itu riwayat mengatakan orang tuanya sudah melangkah masuk ke surga, ditahan. Anaknya masuk neraka. Dia kata, jangan dulu, itu yang tidak didik saya. Itu yang memperlakukan saya demikian. Saya kira itu ya, jadi itu juga sebabnya kita lihat. Nabi SAW pernah mengeluarkan dengan sedikit pemaksaan korma sedekah yang dimakan oleh cucunya. Anak kecil. Ambil korma dia makan. Nabi keluarkan. Ini bisa berbahaya untuk masa depannya, untuk ini, karena makanan bisa mempunyai pengaruh. Ada lagi riwayat menyatakan setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka daging itu lebih wajar untuk ditempatkan di neraka. Jadi ini korupsi ini tidak main-main nih. Iya. Apakah dari para putra-putrinya itu bisa menyelamatkan hidupnya masing-masing pada saat orang tuanya sudah wafat, jadi agar supaya ya mereka hidupnya juga keberadaannya baik gitu Pak. Oh iya, tidak bisa. ketimpa sial. Pasti bisa kalau dia mendekatkan diri pada Allah, dia doakan orang tuanya supaya diampuni Tuhan dan lain-lain sebagainya. Itu semua bisa terbuka kemungkinan itu, ya kan? Iya. Ya, baiklah. Dian, kalau ada yang harus ditanyakan lagi? Cukup. Oh, cukup. Baiklah, pemirsa jangan dulu kemana-mana. Kita kan masih kembali lagi tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Ini orang lebih baik, lebih banyak, lebih berat kebaikannya daripada kejahatannya. Kalau lebih berat, dia langsung masuk surga. Tidak terasa kita sudah memasuki segmen yang terakhir di Tafsir Al-Misbah pada hari ini. Tapi masih ada kesempatan sebentar lagi untuk kita bertanya pada Pak Kurai sebelum kita mendengarkan kesimpulan. Dian mau tanya dulu atau? Aku mau tanya nih Pak, kan tadi di Al-Quran kan dijelaskan tentang neraka tuh seperti ini, surga seperti ini. Nah, apakah perwujudan yang ada yang diterjemahkan di dalam Al-Quran apakah benar seperti itu kah gitu? Neraka api, Nerakanya surga itu api, tadi kan katanya Firdaus itu misalnya, adalah taman. Seperti itu. Bagus. Begini. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, telah kusiapkan untuk hamba-hambaku yang taat sesuatu yang belum pernah terlintas dalam benaknya, pernah terdengar oleh telinganya, pernah terlihat oleh matanya. Itu berarti terdapat di sana hal-hal yang kita tidak tahu. Ketika disodorkan kepada penghuni sorga buah-buahan, mereka berkata, yang ini seperti ini dulu yang diberikan kepada kami. Allah menyatakan, oh itu hanya diserupakan, sebenarnya tidak seperti itu, tidak sama. Jadi boleh jadi disodorkan pada kita durian, kita kira durian yang di sini, padahal hanya bentuknya, supaya selera ada, kita sudah kenal. Padahal itu satu. Karena itu lebih singkat lagi saya ingin katakan, pengetahuan tentang sorga dan neraka itu adalah gambaran buat sorga sesuatu yang sangat indah yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Tetapi karena kita ingin tahu, maka Tuhan memberi lukisan sesuai dengan pengetahuan kita. Ya, seperti seorang anak, contohnya Imam Ghazali, kalau bertanya, Pak, katanya hubungan seks itu enak. Iya. Apa jawaban saya? Ada dua. Yang pertama, nanti kalau kamu besar, kawin, kamu tahu.
Jadi tidak sekarang dong, tidak bisa saya jelaskan. Yang kedua, saya bertanya padanya, apa yang paling kamu sukai? Dia akan jawab, misalnya es krim. Maka saya menjawab, itu lebih enak dari es krim. Ya toh? Jadi sorga, begini, ini itu gambaran yang terindah di dalam benak kita. Ada sungai, ada ini, anggur dan sebagainya yang banyak di Timur Tengah sana. Neraka, api, karena api itu adalah siksa yang paling pedih. Boleh jadi lebih dari itu, boleh jadi bukan api. Ada yang berkata es barangkali. Tetapi yang tergambar pada kita, neraka itu sangat pedih dan sorga itu sangat nikmat. Tidak harus dalam bentuk seperti apa yang tergambar. Baik, Pak Quraisy, kalau sesuai dengan timbangan amal dan amal kebajikan dan juga amal buruknya dari setiap manusia pada saat wafat, kemudian nanti akan ditimbang, dan misalnya pertimbangannya adalah memang ada dosa yang tidak terampuni tapi amal ibadahnya bagus, banyak gitu kan. Apakah orang tersebut pada saat nanti di alam sana sebelum memasuki surga, apakah harus menerima hukuman dulu lewat neraka dulu sekian lama kemudian baru hidup abadi di surga? Iya. Siapa yang mengakui keesaan Allah akan masuk surga. Tetapi dibersihkan dulu di neraka. Ya kan? Ya, Pak. Dibersihkan dulu di neraka. Berapa lama dia dibersihkan tergantung dari dosanya. Timbangan amal untuk menimbang ini orang lebih baik, lebih banyak, lebih berat kebaikannya daripada kejahatannya. Kalau lebih berat, dia langsung masuk surga. Diampuni, karena sudah lebih berat. Wa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ya kan? Yang ini, ini dosanya terlalu besar. Ini tidak memenuhi syarat. Jadi gimana? Tapi dia percaya keesaan Tuhan. Dia percaya Nabi Muhammad. Ini wajar masuk ini. Tapi ingat, bersihkan dulu. Dibersihkan di neraka. Saya kira. Jadi timbangannya, kalau timbangannya memang amal buruknya lebih berat, itu pasti neraka dulu. Tapi kalau timbangan amal baiknya memang sudah jelas lebih berat, itu lulus dengan 5,5. Ya kan? Kalau lulusnya 4 belum mencapai. Kalau penggambaran jembatan Shiratal Mustaqim itu gimana tuh Pak Quraisy? Katanya di situ nanti ada orang yang ketika terpleset jatuh. Iya betul. Shiratal Mustaqim itu, sirat itu artinya jalan lebar yang lurus. Kalau Anda mau selamat, jangan bersikap ekstrim. Jangan jalan di pinggir. Jalan di tengah. Kalau di pinggir, Anda berpotensi terjatuh. Agama Islam ini mengajarkan bahwa jalan yang ditawarkannya jalan lebar. Bisa banyak mobil yang lewat. Boleh jadi berbeda-beda. Sirat. Dan jalan panjang yang lurus. Jangan jalan di tepi. Karena kalau di tepi, Anda berpotensi jatuh. Baiklah Pak Quraisy, sekarang tiba saatnya untuk membacakan kesimpulan. Oke, kita bacakan kesimpulannya dari buku Al-Lubab. Al-Kahfi mulai 100 sampai 110. Mulai 100. Yang tidak memfungsikan potensinya dengan baik sesuai dengan tujuan Allah menciptakan untuknya potensi itu adalah orang yang merugi. Anda diberi potensi kekuatan, diberi potensi pikiran, tidak Anda gunakan secara baik, Anda bakal merugi. Setiap usaha seharusnya menghasilkan keuntungan ukhrawi dan akan lebih baik jika bergabung keuntungan ukhrawi dengan keuntungan duniawi. Anda mendesain biar orang masuk surga dapat duit juga. Kalau cuma dapat duit tidak beruntung Anda. Harus dua-dua, dunia akhirat setiap usaha. Seorang yang tidak mencapai target boleh jadi disebabkan oleh ketiadaan pengalaman dan kurangnya latihan atau kekeliruan menemukan jalan. Nah, jika yang bersangkutan tidak menyadari hal tersebut, dia akan terus rugi. Jadi harus belajar. Saya kok tidak mencapai target ini, harus belajar. Saya kok gagal di sini, harus belajar. Kembangkan potensi Anda.
Amal-amal orang kafir yang terlihat baik, tetapi hakikatnya buruk, serupa dengan gemuk yang diduga tanda kesehatan, tetapi hakikatnya adalah benjolan akibat tumor ganas. Anda lihat, binatang gemuk atau manusia gemuk. Oh, ini sehat ini. Biasa ada anak kecil, bayi, gemuk besar ya. Iya, iya. Jangan anggap itu sehat. Iya. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya tumor ganas. Bisa jadi Anda melihat amal-amal orang-orang yang tidak beriman ini bagus dan sebagainya, sebenarnya itu tumor ganas. Anda salah dalam menilai. Di hari kemudian ada orang-orang yang tidak lagi ditimbang amal-amalnya karena tidak jelas karena telah jelas nilai keburukannya, serupa dengan keengganan pembeli menimbang buah yang telah jelas buruk. Saya kira itu kesimpulan. Ya. Terima kasih Pak Quraisy uraiannya dan juga kajiannya untuk hari ini, dan juga Jehan, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, semoga saja apa yang sudah kita dengarkan uraian dari Pak Quraisy untuk hari ini semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita jumpa lagi esok hari masih dalam tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.